Welcome, my friend. Shalom. Shalom. Welcome home. Kali ini kita berada di program FACE. FACE itu Fellowship and Sharing. Kali ini kita bersama dengan Kakak Apo. Ya. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Oke, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kakak Oke, Apo. terima kasih sebelumnya bisa diundang di sini, sebuah kehormatan bisa diundang di channel ini. Saya Fikar Mamirahi, biasa dipanggil Apo. Saya berjemaat di Home Community Church Luwuk. Ya. Dan saat ini sangat senang bisa berjumpa dengan presenter kece ini yang ada di Kota Luwuk. Kece. Oke, kalau aslinya dari mana, Kak Apo? Asli saya itu kelahiran Kabupaten Poso. Kabupaten Poso. Sudah lama juga di Kota Luwuk. Ya. Dan cukup lama juga di Kota Manado. Saya menempuh pendidikan saya di sana Ya. sampai dengan selesai. Oke. Jadi ini saya lihat Kak Apo ini ada tato ini. Kira-kira ini tatonya ini Tato. kisah dari tato ini seperti apa ini? Apakah memang dulu sebelum bertemu dengan kasih Kristus, Wow. hidup di luar Kristus itu bagaimana? Bisa kita sharing-sharing Oke. kesaksian sedikit. Awal pertama saya tato sih bukan karena mau nakal, Ya. tapi karena memang saya sudah nakal. Sebelum saya tato, saya sudah nakal duluan. Oh, berarti tato ini mengikuti. Artinya untuk sebuah tujuan supaya kelihatan nakal sih tidak. Ya. Jadi saya suka seni gambar. Oh. Itu sudah lama, dan sebuah tujuan untuk tato bukan untuk sebuah untuk ikon supaya kelihatan nakal sih tidak. Iya. Karena sebelum saya tato saya sudah nakal duluan. Oke. Berarti tato ini cuma sekitar apa kecintaan terhadap seni Ya, mungkin. saya cinta seni. Oke, jadi tato itu berbicara tentang sini ya. Ya. Oke, kali ini kita akan berbicara soal love. Love itu cinta atau kasih. Kira-kira menurut Kak Apo ini mendengarkan kata love itu apa yang ada dalam pikirannya Kak Apo mendengarkan kata love ini? Mendengarkan kata love, Ya, itu yang terlintas duluan buat saya adalah ketulusan. ketulusan. Yes. Ketulusan akan apa ini? Sebuah perasaan Yang tulus, yang tulus, yang lahir dari dalam. yang Iya. diimpartasikan tanpa mengharap sebuah balasan. Berarti ketulusan yang tidak berbicara soal Syarat. syarat. Yes, Sama seperti Kristus setelah mati, benar sekali. dia mengorbankan dirinya karena dia tulus, Benar, tidak ada syarat. benar, Oke, jadi kita hidup karena kasih karunia Tuhan. benar. Kalau pakai syarat, kita semua tidak memenuhi syarat, bro. Ya, sangat betul. Oke, kali ini kita akan masuk di materi yang pertama. Secara umum, kasih itu adalah rasa sayang terhadap seseorang. Apakah Kak Apo menyetujui? Secara umum ini, kasih. Jadi kasih itu secara umum adalah rasa sayang terhadap seseorang. Kasih adalah rasa sayang Terhadap seseorang. Kalau ini secara umum. Ya, saya sepakat sih. Berarti kasih memang itu adalah rasa sayang dalam diri kita terhadap orang lain. Oke. Oke, yang kedua di sini kasih adalah ketulusan yang dari dalam. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Oke, jadi Benar. nyambung secara umum. Oke, sekarang yang pertama itu kasih merupakan perintah. Kalau kita boleh buka di 2 Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya minta tolong Kak Apo boleh bacakan ayatnya di situ mungkin. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Wow. Oke, jadi yang pertama itu kasih itu merupakan perintah yang sudah tadi kita baca. Dan inilah kasih itu yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu perintah yang harus kita lakukan. Kita berarti hidupi. harus kita hidupi. Jadi kalau kita berbicara soal perintah berarti adalah salah satu tanggung jawab mungkin atau tugas. Benar.
benar. Mungkin Kak Apu punya pandangan tersendiri terhadap kasih merupakan perintah. Kalau menurut pandangan saya, kasih adalah perintah utama. Ya, betul. Artinya kalau kita gagal mengasihi, itu kegagalan terbesar buat saya. Dan kalau soal berbicara tentang kasih memang sangat luas, Ya. dan kasih juga adalah sebuah karakter. Ya. Kita tahu sama-sama bagaimana benar-benar Tuhan Yesus sangat mendorong kita, bahkan memerintahkan dan wajib malah untuk hidup dalam kasih Tuhan dan saling mengasihi. Tapi memang banyak sih orang Kristen sampai saat ini memang masih struggle dalam hal mengasihi. Ya, betul. Tapi sekali lagi, mengasihi bukan berbicara tentang bisa atau tidak, Ya. tapi berbicara mau atau tidak mau. Oke, jadi kasih ini perintah ya. Kalau kita lihat secara umum atau keseluruhan dari hukum Taurat itu, Ya, adanya kan Tuhan bilang kan dari semua hukum itu yang terutama adalah kasih kasih terhadap apa dan yang pertama. kasih tidak berkesudahan. Ya, kasih tidak berkesudahan. Ya. Oke, kalau kita lihat 9 buah roh itu yang pertama, Itu kasih. kasih. Ya. Mengapa kasih ini ditaruh di paling depan? Padahal ada kasih apalagi damai sejahtera, Sukacita. Mengapa bukan sukacita yang Paling urutan depan. pertama? Iya. Mengapa harus kasih? Ini bagaimana? Kalau Ke apa ini? jadi gini, saya tidak sekolah teologi ya, saya bukan pakar teolog, tapi kalau melihat sebuah penempatan kata itu Ya. sih, kasih kayaknya sudah merangkum semuanya. Ya, Artinya kasih menjadi sebuah pondasi yang sangat-sangat kuat. Ketika kita hidup di dalam kasih itu, kita akan berbuah dari 8 buah roh lainnya toh. ya betul. Jadi memang benar-benar kasih adalah sebuah pondasi. Fondasi utama. Iya. Kalau kita artinya gini, ada ayat yang bilang begini, kalau meskipun saya jago bernubuat, saya jago Paulus, ya. berbahasa roh, tapi saya tidak punya kasih, Percuma. nol. Kalau tidak Akan salah itu nol. Paulus yang katakan itu. Nol. Betul, karena sangat penting memang kasih, karena percuma kita Karena melayani memang kasih adalah sebuah fondasi semua. awal dari awal dari semuanya, semua keseluruhan. dari kekristenan. Karena itu juga yang pertama kan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan sampai dia harus mempraktekannya sendiri Ya. melalui kasih. Buktinya apa? Dia harus mati di atas kayu salib. Ya, Karena benar. dia mengasihi setiap kita yang ada di dalam dunia ini, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Cuma ketika Tuhan Yesus pertama kali mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Yang pertama kali dia datang itu untuk menebus, menyelamatkan orang yang hilang, yang berdosa. Ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bukan lagi orang-orang yang berdosa. Bagaimana menurut tanggapan Kak Apu? Yang kedua kali mungkin Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang yang kudus. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau pandangan dari teman-teman, kalau ada yang kurang setuju, mungkin bisa tulis komen biar kita bisa bahas bersama-sama. Karena menurut pandangan saya, mungkin Kak Apu punya pandangan tersendiri. Menurut pandangan saya, ketika Tuhan Yesus datang itu yang pertama kali, bukti dari dia mengasihi kita, Ya. itu dia menebus orang-orang yang berdosa. Menebus orang-orang yang berdosa sehingga dia mau mati di atas kayu salib supaya kita tadinya berdosa tidak lagi binasa. Ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia tidak lagi datang untuk orang-orang berdosa. Dia datang untuk orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya yang orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Oke, mungkin Kak Apu punya pandangan tersendiri mengenai kasih ini. Iya. Kedatangan Jadi kedua. kedatangan nanti kita bahas di lain waktu, karena ini kita berbicara soal kasih. Kira-kira ada hubungannya pasti ya, kasih itu sendiri dengan Saya Yesus, percaya begini. Tuhan datang pertama kali. Saya percaya kasih karunia tidak hanya menyelamatkan, Ya, tapi kasih karunia mengubahkan kita. yes. Dan setiap orang percaya pasti akan mengalami dan menyadari bahwa dia begitu dikasihi Tuhan, dan rasa itu yang akan mengubah hidupnya. Oke. Ketika Tuhan Yesus bilang gini, saya naik ke surga, Roh Kudus akan tinggal diam bersama dengan kamu. Ya, Saya percaya tidak ada yang bisa menguduskan diri
Ya, betul. tanpa Roh Kudus. Dan ketika kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan terus dituntun dalam hidup dalam hidup kebenaran, hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Kalau kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya ketika Tuhan datang kembali, kita yang percaya kepadanya akan menerima Roh Kudus itu. Ya. Ketika Tuhan datang kembali, kitalah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang akan hidup bersama-sama dalam kekekalan bersama Dia. Ya, sangat betul. Karena kayak tadi yang saya bilang, tidak ada yang tiba-tiba kudus. Rasukan Roh Kudus, Ya. tiba-tiba kudus. Nah, itu akan melewati proses-proses. Betul. Oke, jadi kasih itu merupakan perintah yang tadi kita sudah bahas pertama kan, Benar. melalui 2 Yohanes 1 ayat 16. Ya. Oke, sekarang kita akan ke poin yang berikutnya. Ya. Poin kedua itu kasih itu pilihan. Boleh mungkin ke apa atau saya yang baca ini? Boleh Bro Dendi Oke, kayaknya. Poin yang kedua itu kasih itu pilihan. Kita boleh buka di 1 Korintus 14 ayat 1. Sini dibilang, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya ulang lagi sekali lagi, 1 Korintus 14 ayat 1 dibilang seperti ini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Oke, jadi di sini kan ada kata kejarlah. Ketika kita mendengarkan kata kejarlah, pasti merupakan satu perintah. Jadi kalau dalam Alkitab itu ada, kalau kita mendengarkan kata lah, itu adalah satu perintah. Di sini kan dibilang kejarlah kasih itu. Berarti di sini ketika kita mendengarkan kata kejarlah kasih itu, berarti ada satu tindakan yang harus kita lakukan untuk mengejar kasih itu. Benar. Kira-kira untuk mendapatkan kasih itu dengan cara mengejar itu, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kata kejarlah kalau dari sisi pandang saya sih ada sebuah usaha Ya, dari diri kita sendiri untuk mencapai kasih itu, atau mencapai sebuah kehidupan yang hidup di dalam saling mengasihi. Kita tahu bahwa dunia mengajarkannya sangat berbeda. ya betul. Dunia mengajarkan saya dan saudara bagaimana mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Ya, Dunia mengajarkan darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Pengajaran Kristus sangat jauh berbeda, dan orang percaya diajak untuk lawan arus. ya, Ketika kita hidup di dunia yang berdosa ini, bagaimana pengajaran Kristus sangat-sangat berlawanan arus. Jadi makanya dibilang kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Artinya kita perlu effort dari diri kita sendiri juga merespon panggilan Tuhan ini. Ya. Dan saya percaya ketika kita merespon ini dengan benar, Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk mengejar kasih, Ya. untuk hidup di dalam kasih. Karena memang tidak mudah. Ya, betul. Hidup dalam kasih itu sangat-sangat tidak mudah, dan memang butuh perjuangan. Dan saya bersyukur, dan kita semua bersyukur bahwa Ya. ada Roh Kudus yang memampukan kita sampai kita bisa ada di titik itu. Ya, betul. Jadi kalau di dunia itu mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu. Mungkin cuma sesama orang baik sama saya harus baik sama dia. Ya. Jadi ada timbal balik ketika orang itu berbuat. Ini boleh minum, Bro? Boleh, silakan. Jadi ketika orang berbuat salah sama kita harus usahakan balas sama orang itu. Itu kan yang dunia ajarkan. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, di Kristen mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Bahkan berdoa. Bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Wow. Sangat luar biasa. Jadi kalau dunia mengajarkan kasihilah sesamamu, ketika Tuhan Yesus datang dia maju selangkah, dia bilang kasihilah musuhmu. Wow. Dia maju satu langkah lagi. Jadi sangat jauh berbeda ketika kita berbicara soal kasih dengan pandangan dunia dengan pandangan Alkitab itu sendiri. Jadi kalau di dalam Alkitab itu ada istilah, ada 4 jenis kasih kalau saya tidak salah. Nanti sebentar kita akan masuk di poin berikutnya. Jadi yang kedua itu kasih itu pilihan. Kita mau kasih orang itu atau tidak tergantung Pilihan di kita. pilihannya kita.
Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai salah pilih. Ya, itu bahaya. Makanya sampai saat ini saya masih sendiri. Iya. Sudah masuk sesi curhat ini kayaknya. Jadi ketika kita ingin mengasihi seseorang itu tergantung dari kita. Saya mau kasih dia atau tidak. Benar. Sama seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia ini, dia merupakan pilihannya dia untuk menyelamatkan kita. Benar. Makanya dia mau datang ke dunia ini, Inisiatif dari Tuhan sendiri. inisiatifnya dia. Makanya dia mau datang ke dunia untuk menebus kita melalui kasih itu sendiri. Benar. Oh, kita akan masuk di poin yang ketiga, mungkin Kak Apo. Tadi kan saya. Oke. Boleh baca ayatnya di situ? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke. Wow. Maaf ini saya. Oke. Jadi kasih itu bukti atau ini poin yang ketiga, kasih itu bukti atau tindakan. Seperti yang sudah tadi Kak Apo baca tadi di 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi poin yang ketiga itu kasih itu bukti atau tindakan. Jadi Ya. ketika kita mungkin saya akan kasih contoh sedikit sama Kak Apo. Ini kita karena masih anak muda. Ya, jadi ketika saya bilang saya mencintai seseorang, ini mungkin sudah lari konteks ya, ini cuma sekedar contoh. Ketika saya bilang saya mencintaimu, tapi di luar saya mencari wanita lain, Benar. berarti tindakannya saya, apa yang saya bilang itu tidak sesuai, tindakan saya tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Berarti itu kalau boleh kata, berarti dia itu masuk dalam kategori munafik atau kebohongan mungkin. Jadi makanya Alkitab bilang Ya. Berbuat kasih itu tidak hanya lewat perkataan, Ya, betul. tapi lewat tindakan dan kebenaran. Dalam kebenaran artinya gini, kasih menutupi banyak sekali dosa, Ya. tapi tidak menutupi dosa, Ya. gitu. Jadi kita tidak bisa mengasihi orang yang hidup terus dalam dosa. Ya, betul. Artinya kasih tidak melulu mengiyakan Ya. dosa. Kasih itu mendidik. Kasih mendidik. Yes. Artinya makanya Alkitab bilang kasih itu perlu tindakan dan kebenaran. Ya, betul. Nah, perlu ditindaki orang dengan kasih, tapi kebenarannya seperti ini, tidak membiarkan mereka hidup dalam kesalahan. Oke, betul. Jadi saya kasih contoh, misalkan saya dapat teman berbuat salah, karena saya mengasihi dia, tapi bukan dengan kebenaran, Ya. saya membiarkan dia terus hidup dalam dosa. Makanya kita bilang dalam kebenaran, artinya saya menegur, mendidik dia dalam kasih, menegur dia dengan penuh kasih, supaya dia tidak hidup lagi dalam dosa ini. Jadi menegur dengan kasih ya. Benar. Bukan dengan, kalau Kak Riko Karangetang bilang kalau bisa ramah ngapain marah. Marah. Iya, Wah. Kak Riko. Keren ya. Keren, Jadi kita keren. menegur orang itu harusnya Kalau bisa ramah, ngapain iya, marah? kalau bisa ramah ramah apa? Kalau bisa ramah ngapain Marah. marah-marah. Ya. Jadi untuk menegur seseorang itu kita harus punya kasih sebenarnya. Benar. Kalau kita menegur karena emosi, itu orang yang tadinya kita akan injili atau kita mau didik supaya dia bisa terarah, ketika kita sudah menegur dia dengan emosi, dia langsung bilang ngapain saya ikut orang itu? Karena kan di sini berbicara kasih itu tindakan. Kalau dia mengasihi saya, kenapa dia marah-marah saya? Tindakannya seperti begini. Jadi buat apa saya ikuti orang seperti itu? Jadi ini mungkin saya bisa kasih contoh juga. Kalau di sekolah mungkin yang tadi Kak Apu bilang tadi, bukan hanya tindakan tapi dengan kebenaran. Kebenaran. Ini di sekolah contoh. Saya punya kasih contoh sama Kak Apu. Satu contoh. Di dalam sekolah ini mau ujian kan, ujian apapun itu, mau ujian nasional atau apa. Jadi ketika dalam ujian mungkin ada satu teman mereka itu tidak belajar, yang lain belajar. Jadi ketika ujian pasti kalau tidak belajar tidak ada yang bisa diisi. Mungkin dijawab itu cuma karang-karangan toh. Jadi ada satu teman yang baik ini, teman yang baik. Kasihan dia belum ini tidak bisa mengerjakan.
Jadi karena saya teman yang baik atau kapok teman yang baik, Ini jawaban. ini jawaban, nyontek saja. Nah, Itu secara tidak langsung dia orang itu dikategorikan orang yang baik benar, karena dia membantu temannya dia. bantu. Tapi apakah itu Mendidik. adalah tindakan yang mendidik, Yes, tindakan yang yes. benar atau tindakan yang salah? Yes, Mungkin yes. contohnya seperti itu. Benar. Jadi kasih itu bukan ketika kita mendengarkan kata kasih. Jadi jangan berharap orang-orang itu semua akan kompromi dengan dosa, Dengan kesalahan. dengan kesalahan. Yes. Jadi kita kasih mereka karena ingin merubah kebiasaan yang tidak benar Benar. supaya menjadi kebiasaan yang benar karena Alkitab mencatat. Jadi baik dan benar itu mungkin dua hal yang berbeda. Ya. Mungkin kayak seperti tadi contoh. Saya mungkin posisi yang tadi Dia contohnya. baik tapi belum tentu benar. Iya, saya dengan keapok kasih contekan ini sama orang yang tidak belajar tuh. Benar. Tindakan kita secara tidak langsung orang lain bilang, "Ih, baik dia." Karena dia bantu saya kan contek kasih contekan. Tapi apakah tindakan kita benar Benar. atau tindakan kita itu salah kan? Benar. Artinya Benar. tidak mendidik. Nah, tidak mendidik. Tapi itu mungkin termasuk kategori bukan kebenaran. Karena kita membiasakan orang atau memanjakan orang lain sehingga dia tidak mau belajar. Benar. Oke, kita akan masuk di poin yang keempat. Mungkin ke apa lagi? Oke. Poin yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow. Oke, jadi kasih itu janji. Poin yang keempat, kasih itu janji. Sini sekali lagi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Jadi kasih itu Allah. Allah itu kasih itu Allah. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kasih itu sini saya tulis poin keempat, kasih itu janji atau perjanjian. Ya. Karena Allah sendiri sudah bilang, barang siapa yang ada di dalamku, pasti aku akan berada di dalam dia. Dan itu pun berlaku hanya untuk orang-orang yang benar. Menurut apa orang-orang yang tidak melakukan kebenaran itu, Tuhan masih bertahta di dalam kehidupannya dia atau tidak? Ini kita sharing-sharing kan? Kalau menurut saya tidak sekolah teologi, yang bukan pakar teolog, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, yes. Kita saja yang meninggalkan kita menjauh dari Tuhan. Betul. Saya cerita sedikit tentang, kita tahu mungkin ya, teman-teman juga di rumah barangkali pernah dengar cerita ini, cerita anak yang hilang. Bagaimana bapaknya itu sangat-sangat menunggu kepulangannya. Artinya apa? Ya, memang Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Manusianya saja yang rese. Manusianya saja yang merasa mampu tanpa Tuhan. Seperti itu sih, Den. Jadi ketika kita hidup dalam Tuhan, pasti hal-hal yang tidak masuk dalam pikirannya kita itu akan digenapi oleh Tuhan mungkin. Maksudnya kayak contoh kan ada ayat bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah Itu yang timbul, Tuhan. itu yang disediakan Tuhan. Tapi barang siapa yang masih ada di dalamnya Tuhan, ketika kita keluar dari jalannya Tuhan, zonanya Tuhan, artinya seperti tadi yang Kapuk bilang, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Yes. Tuhan sudah kasih jalan ini, fasilitas ini. Yes, kamu sudah dapat jalur yang bagus untuk sampai di tujuan, tapi kamu memilih jalan yang belok, yang belum ditahu arahnya kemana. Benar. Jadi fix di sini ketika kita berbicara soal tadi kasih itu yang poin yang keempat kan, kasih itu janji atau perjanjian. Jadi Tuhan itu berjanji akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau saya tidak salah, saya pernah tulis itu, Tuhan tidak pernah berjanji meninggalkan kita. Dia akan saya lupa. Apa mungkin ada statement mungkin yang ini. Saya sudah sempat tulis itu lalu, cuma saya lupa. Jadi intinya Tuhan itu tidak pernah berjanji untuk meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman.
Tapi itu cuma berlaku untuk orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Seperti tadi yang kita sudah sempat singgung sedikit, ketika Tuhan Yesus datang itu yang kedua kali, yang dia datang untuk ambil itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya Tuhan, bukan lagi orang-orang yang berdosa yang akan ditebus oleh Tuhan. Oke, kalau di sini ada 4 jenis kasih dalam kekristenan. Ya. Oke, di dalam bahasa Yunani itu ada kata pertama storge, kasih dalam keluarga. Oke, ya, kan ada 4 kasih. Boleh Kak Apu mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai ini kasih dalam keluarga? Poin yang pertama. Kasih dalam keluarga. Saya sudah berkeluarga. Oke. Saya punya istri satu dan cukup satu sampai selama-lamanya. Mantap. Saya memulai pelayanan itu belajar dari dalam rumah dulu. Membangun segala sesuatu dari dalam rumah dulu. Menjadi orang hebat dari dalam rumah dulu. Ya. Baru bangun sesuatu, baru jadi hebat di luar rumah. Artinya di poin yang pertama tadi, kasih dalam keluarga. Ya. Ya, kita boleh mengimplementasikan sebuah kehidupan yang berdampak dari dalam keluarga dulu. Ya. Jadi kasih itu di dalam keluarga juga sangat penting kan? Penting sekali. Jadi di dalam keluarga kan ada ayah, ada ibu, ada Anak-anak. Jadi itu keluarga inti ya, keluarga inti. Ada ibu, ada ayah, ada anak. Jadi kita harus bisa menerapkan kasih terlebih dahulu di dalam rumah. Yes. Ngapain kita di luar keluar berbicara soal kasih, pada di dalam kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang memang kelihatan. Di dalam rumah kita amburadul. Yes, saya sangat setuju itu. Oke, yang kedua ini dalam bahasa Yunani, philia, kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Nah ini mungkin agak sedikit ini mungkin ya. Karena tadi kalau kita berbicara atau kita singgung soal salah benar, ketika ada teman yang salah ini, tapi kita mengasihi dia, bagaimana kira-kira caranya kita supaya bisa tarik dia kembali kepada kasih Kristus itu sendiri. Karena di sini kan philia berbicara soal kasih akan persahabatan dan persaudaraan. Kira-kira bagaimana pandangannya Kak Apu ini? Kalau pandangan saya sih, tugas kita sebagai sahabat, tugas kita bukan fokus mengubah. Karena mengubah segala sesuatu itu, mengubah karakter orang, kebiasaan orang itu bukan tugas kita. Itu pekerjaannya Roh Kudus. Tugas kita mendidik dia sama dengan di ayat Alkitab yang kita baca tadi, mengasihi dengan tindakan dan kebenaran. Artinya kita benar-benar mengasihi dia, menerima apa adanya dia, tapi tidak membiarkan dia seadanya. Ya. Sama dengan Tuhan, kasih karunia Tuhan menerima kita apa adanya. Yes, dia terima kita apa adanya. Ya. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita seadanya? Tidak. Dia akan mendidik, menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Dan itu yang harusnya kita hidupi juga dalam sebuah persahabatan, dalam circle pertemanan kita. Ya, jadi tugasnya kita untuk kasih saja. Jangan kita fokus kita mengasihi, bukan fokus mengubah. Mendidik dia dalam kebenaran, Ya. bukan mengubah. Mengubah biarlah Tuhan yang Roh Kudus atau yang dirinya sendiri yang bekerja. ada niat untuk berubah. Jadi tugasnya kita ya bergaul saja dengan mereka, maksudnya tidak kompromi dengan dosa. Benar. Kita cuma hidup mungkin ada dengan orang tersebut, tapi tidak kompromi dengan apa yang dia lakukan yang keliru. Jadi buat itu. Pesan juga nih buat teman-teman. Ya. Carilah pergaulan yang membuat dirimu semakin dekat dengan Tuhan. Carilah circle yang mendidikmu semakin serupa dengan Kristus, gitu. Iya, karena saya pun namanya hidup pasti kita akan ada namanya jatuh bangun kan. Benar. Saya pernah pun jatuh, setelah itu bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi, sama seperti lagunya Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Kalau lagu itu sudah tidak bisa bangkit. Iya, tapi ini masih bangkit lagi. Jadi memang pergaulan itu ya sangat penting juga sih. Jadi persahabatannya kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita itu berpengaruh juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kuat, kita akan mungkin nyemplung bersama-sama dengan mereka. Mungkin dalam hidup, mungkin secara testimoni, secara pribadi ya, mungkin saya masih berusaha untuk bisa hidup jauh lebih benar, walaupun sudah benar mungkin, tapi mau lebih benar lagi bagaimana gitu. Jadi mungkin dalam hidupnya kita
istilahnya teman itu sangat berpengaruh, kapok ya. Ya. Kita bergaul dengan pemabuk, jadi pemabuk. Bergaul dengan apa lagi? Lagi dengan perokok, jadi perokok. Kita bergaul dengan apa lagi? Tukang somai, kita lama-lama jadi tukang somai kan? Saya kira jadi siomainya. Oh, tidak. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum jadi apa kira-kira? Jadi harum Karena gratis ya? karena gratis. Oke, jadi bergaul itu sangat penting juga. Oh, sekarang kita akan bahas di poin yang ketiga, itu eros. Dalam bahasa Yunani, kasih itu eros. Kasih terhadap pasangan. Ya, ini karena saya berhubung belum punya pasangan, jadi saya kembalikan kepada yang ahlinya ahli. Ahlinya yang sudah ahli. punya pasangan. Bagaimana? Pakarnya pakar. Ya, di sana ada Lord Panu mungkin mau join di sini untuk bahas tentang pasangan. Oh, belum ada. Oke, dengan kakak apa ini? Bagaimana ini? Kasih eros terhadap ini, kasih eros kan terhadap pasangan. Bagaimana ini dimaksudkan dengan terhadap pasangan? Mungkin ditujukan untuk semua Jadi ini konteksnya ini eros ini kasih yang ditujukan kepada terhadap pasangan yang sudah sah, Oke, ya. bukan pasangan yang masih baku-baku SMS, bukan. Jadi pasangan yang sudah sah memang. Suami istri, lebih tepatnya suami istri. Jadi ya memang benar dalam sebuah bahtera rumah tangga itu akan ada badai, Ya. akan ada ombak, akan ada kerikil-kerikil, akan ada tanjakan-tanjakan yang tajam ataupun tanjakan-tanjakan yang sedang-sedang. Tapi sekali lagi, ketika kita mendasari semua atas kasih Kristus, itu semua akan kita bisa lalui bersama-sama tanpa adanya sebuah kita akan menemukan beberapa hal yang akan bertolak belakang. Ya. Ketika nanti Bro Dendi akan tiba masanya dalam sebuah bahtera rumah tangga, itu pasti akan ada gesekan-gesekan. Tapi itu hal yang lumrah. Sekali lagi, itu akan mempertajam kasih kita. Dan kita tidak akan bisa belajar mengasihi kalau kita tidak luka. Betul. Gitu. Jadi semakin kita tersakiti, seharusnya itu semakin Karena gini bro, maaf saya potong. Siap. Pernikahan itu adalah sekolah kasih seumur hidup. Oke. Seumur hidup. Karena menyamakan dua kepala itu tidak akan bisa, Ya. tapi betul. bisa menyatukan. Gitu. Menyatukan dua hati agar tetap sehati, itu maka harus hati-hati memilih Harus hati. hati-hati memilih hati. Sebab hati yang kurang hati-hati akan menimbulkan apa tadi? Sakit hati, makan hati, bangka hati, bangka dan hati, lain-lain. dan lain-lain. Makanya sampai saat ini saya ini belum karena takut tersakiti, karena sudah ada pengalaman 2 kali tersakiti. Tidak apa-apa, Tidak bro. akan yang ketiga kali lagi. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya kasih terhadap pasangan ini sangat berpengaruh juga ya. Pengaruh sekali. Berpengaruh Sangat berpengaruh sekali. Itu tadi. Karena akan ada gesekan-gesekan dan akan ada. Ya, pasti. Jadi sebelum kira-kira tips-tips ini sebelum orang ini masuk ke dalam bahtera yang sah atau bahtera dalam rumah tangga, apa langkah-langkah buat ini para jomblo ini? Buat para jomblo nih. Pertama, cari pasangan yang seiman dan seimbang. Jangan cuma seiman, harus seimbang juga. Yo. Yang kedua, mantapkan dulu visi misi. Setelah mau menikah, mau dibawa kemana nih bahtera rumah tangga? Sebelum punya armada ya. Gimana? Mau dibawa kemana? Oke, terus ada lagi apa? Itu sih tips-tips yang bisa saya bagi. Yang pertama, cari pasangan yang seiman dan seimbang. Terus yang kedua, ini bagi yang mau melangkah ke pernikahan ya. Pernikahan. Visi misi di dalam Tuhan harus sama dulu. Oke. Setelah mau menikah, bahtera rumah tangga ini, kalian mau bawa kemana? Mau bawa semakin dekat dengan Tuhan, atau semakin menjauh dari Tuhan? Oke. Itu dulu. Karena kalau kita berbicara soal yang tadi ini, eros ini kan kasih terhadap pasangan toh. Ya. Jadi ada pandangannya orang bilang mendingan cepat nikah supaya aman.
Aman apa nih? Aman, ini aman mungkin aman secara apa? Jadi kan ada orang kalau pacaran kan biasa kan ada pacaran yang liar-liar sedikit kan ada. Makanya banyak orang menikah itu karena untuk mengamankan Mencari posisi aman. supaya tidak zina. Seperti apakah itu kira-kira satu pola yang Kalau menurut saya baik sih atau itu keliru sih. keliru ya? Keliru. Betul. Karena pernikahan bukan karena Karena itu saya dan saudara menghindar dari pernikahan yang pacaran yang tidak kudus. ya. Bukan menghindar dari situ. Tapi pernikahan adalah sebuah menyatakan rencana Tuhan di dalam hidup kita, dan itu menjaga kekudusan dalam sebuah pernikahan kudus. Makanya eros kasih terhadap pasangan itu yang sangat penting. Oke. Jadi itu bro yang bisa saya bagi tips-tips sebelum ini sih, Oke, jadi sebelum menikah. oke, berarti kalau saya ini harus melewati proses kayak tadi, Kurang lebih mencari. Jadi harus mencari ini atau diam di tempat ini? Kalau laki-laki harus mencari. harus mencari sih. Sebenarnya sudah ada, cuma Sebenarnya sudah ada ya. ada tapi belum jelas. Saya pun masih bingung. Barangkali tim multimedia di belakang bisa Jangan. diperjelas nanti. Jangan dikasih tampil mukanya. Oke, yang terakhir ini, poin yang terakhir itu agape. Yang kita tahu sendiri agape itu kasih terhadap Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Jadi kalau menurut pandangan agape ini kasih terhadap Tuhan ini merupakan kasih yang utama atau kasih yang terakhir yang harus kita urutkan penempatannya kira-kira. Kalau masalah penempatan sih Tidak masalah ya. bukan. Artinya Alkitab bilang begini, tidak ada yang lebih utama. Nah, Saya lupa di mana ayatnya. sebentar, itu alat di kesimpulan ada itu. Oh ya, Akan saya tampilkan. oke. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama derajatnya. Tidak ada yang lebih tinggi. Ya. Jadi Alkitab juga bilang begini, mana mungkin bisa kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, mengaku mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sementara sesama kita manusia yang kita lihat, yang terlihat itu Tidak tidak bisa bisa. kita kasihi. Tidak bisa Sesuatu hal yang kita kasihi. tidak sinkron. Makanya Tuhan bilang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama hukumnya. Ya. Tidak ada yang lebih. Betul. Oke, hanya tadi kan sudah 4 jenis kasih yang kita sudah bahas, dan itu memang yang diajarkan di dalam Alkitab kan ditulis juga. Tadi yang kita sudah belajar tentang apa tadi? Kasih sorge itu kasih terhadap keluarga, filia kasih terhadap persaudaraan atau persahabatan. Ketiga itu eros kasih terhadap pasangan. Pasangan di sini yang sudah Dalam sebuah pernikahan kudus ya yang ada dalam pernikahan bukan kudus. pacaran ya, bukan. Jadi pasangan eros ini untuk pasangan ditujukan terhadap pasangan yang sudah sah secara Sebagai agama suami istri. maupun agama maupun pemerintah. Oke, yang terakhir sih tadi kita sudah belajar tentang agape, kasih kepada Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke di kesimpulan. Ya. Di kesimpulan situ saya sudah lupa tadi bahwa ini Alkitab. Kesimpulan situ saya ambil di ayat Matius 22 ayat 36 sampai 40. Pokoknya intinya di situ yang pertama, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Yes. Dan jangan, itu semua ada sambungannya kan, maka saya tidak bawa Alkitab, kurang hafal juga dari sini. Intinya kesimpulannya itu yang pertama, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Ini apa ini? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Kira-kira ini menurut aku bagaimana ini? Kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Artinya ya, tidak ada space lagi. Berarti Artinya sungguh-sungguh. Tuhan sungguh-sungguh bertakhta dalam hati, dan hanya Tuhan yang ada di dalam hati. Jadi gini, berhala itu tidak melulu berbicara tentang patung-patung, Ya, pohon-pohon yang kita sembah. Berhala tidak melulu berbicara tentang benda-benda yang kita anggap kudus. ya. Tapi berhala juga berbicara apa saja yang menggantikan posisi Yesus dari dalam hati. Makanya Tuhan bilang kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Artinya Segenap hatimu. sepenuh hatimu, Ya. segala sesuatu. Atau memang tidak ada space lagi, tidak ada yang kosong.
semua benar-benar untuk Tuhan. Iya. Gitu, bro. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini anak-anak zaman now ya, zaman now. Sekarang kan banyak gadget yang sudah bertebaran di mana-mana kan, sudah pakai main game. Ya. Nah itu bisa saja mengganggu ketika dia mau ibadah karena sudah fokus main HP. Bisa. Bahkan ada orang dalam gereja main HP. Kira-kira itu masuk dalam kategori dia tidak segenap hati atau bagaimana? Fisiknya ada dalam gereja, tapi dia sementara main HP atau pikirannya di luar. Kira-kira dia itu masuk dalam kategori tidak segenap hati terhadap Tuhan atau masuk apa? Kalau saya tidak bisa justice orang sih. Ya. Jadi baiklah siapa saja yang menyaksikan video ini, Ya. kalau memang benar-benar mengasihi Tuhan, Tindakan. yuk mari, karena Alkitab juga bilang kita akan dilihat dari buah hidup kita. Ya. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita akan dilihat dari buah hidup kita. Jadi gitu bro, kita akan dilihat orang dari buah. Ya betul. Karena dari buahnya bisa ditahu kan. Bisa berbicara manis padahal buahnya Tidak manis. tidak manis, pahit. Ya sama seperti perjalanan hidup ini. Oke, kesimpulan yang kedua itu saya tulis ini, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Karena kan ini dua hukum ya. Dua hukum yang terutama itu sama hukum itu yang terutama, yang pertama ada di poin tadi, kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saya boleh tangkap dengan kata-kata ini, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saya kembalikan kepada diri saya. Ini kalau saya tangkap ayat ini. Iya. Ketika ditampar itu sakit, jangan tampar orang. Benar. Ketika digosipin itu sakit, jangan gosipin orang. Ketika apapun itu yang terjadi yang kita tidak inginkan dalam diri kita, jangan buat kepada orang lain. Sama saja kita menyakiti diri kita. Ya. Oke, jadi menurut kamu ini bagaimana ini? Menurut ini, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri itu, kalau menurut saya ya, kurang lebih hampir sama Ya. dengan pandangannya Dendi. Karena Alkitab juga bilang begini, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kalau kita semua ingin dihormati, ya hormati orang. Ya, betul. Kita mau dihargai, hargai orang. Tidak suka disakiti, jangan sakiti orang. Kalau disakiti itu sakit, jangan menyakiti. Ya, Ya, makanya selama ini saya tidak pernah menyakiti. menyakiti. Hanya disakiti. Hanya disakiti. Jadi buat Anda jangan sakiti lagi ya. Oke, mungkin kapok ya. Jadi ini ada di kata terakhir sih saya tulis love God, love people sesuai Love God, dengan love people. home-nya kita. Oke. Jadi apa brandnya home-nya kita ini mungkin love God, love people. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang nonton video ini. Ini singkat cerita, jadi teman-teman podcast kali ini podcast juga masuk kategori podcast. Jadi dadakan ya. Dadakan ya. Materinya tadi baru saya kirim sama Kakak Apo. Mungkin ke depan akan kita lebih persiapkan lagi supaya lebih enak secara materi, secara audio maupun visual. Jadi Lebih mumpuni lagi. lebih oke. Mungkin dari teman-teman kalau melihat podcast ini atau acara atau program ini masih sedikit ini, boleh tinggalkan kolom komennya di situ supaya kita bisa sama-sama koreksi ke depan. Kita bisa revisi mana ini yang harus dibenahi, mana yang tidak. Jadi ke depan mungkin kita akan bahas soal-soal yang sedang hot mungkin dalam gereja. Boleh. Atau apapun itu. Kalau mungkin ada yang mau request, boleh tinggalkan kolom komennya di video ini. Nah, kali ini kita apa ini namanya ini? Kameramen kita dengan Lord Vano ya. Dengan Lord Vano. Boleh masuk sedikit sini biar orang lihat. Malu-malu dia ya. Oke, Kapok mungkin kita sudah bawa gitar tapi kita tidak nyanyi. Jadi sebagai penutupannya kita, sebelum kita closing, kita mau nyanyi satu pujian. Apa nih Kapok kira-kira? Tapi refnya saja. Semua baik tadi kan. Semua pakai. Apa tadi refnya? Semua. Semua baik, apa yang
closing. Nanti dipimpin oleh Kakak Apo. Setelah itu kita akan masuk dengan kata-kata terakhir kita. Oke, Kak Apo, silakan pimpin doa untuk hari ini dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Oke teman-teman, kita satu dalam doa yuk. Bapak, terima kasih untuk kebenaran yang kami boleh dengar hari ini. Kami ditegur lagi, kami diingatkan lagi bagaimana harusnya kami hidup. Tuhan, kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Kami sangat butuh pimpinan Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan mengizinkan Tuhan bertahta dalam hidup kami, supaya kami terus dibawa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, siapapun yang menyaksikan podcast hari ini, kami berdoa Tuhan supaya kami juga benar merasakan kasih Tuhan. Kami diubahkan oleh kasih Tuhan, sebab kasih Tuhan berlaku bagi semua orang yang mau percaya kepadamu. Terima kasih, berkati kami semua, berkati channel ini untuk menjadi berkat terus bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Kak Apo, terima kasih sudah mau Thank you, bro. menyempatkan dirinya. Mungkin kita akan bisa sama-sama lagi bawa Siap. materi yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan program kali ini di Face Fellowship and Sharing. Ya. Jadi mungkin pembahasan kita cuma sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Oke, tetap semangat. Shalom. And Jesus love you. And Jesus love you.